Selamat pagi, siswa yang terkasih. Kita masuk pada pembelajaran ilmu ukur kembali. Kita akan bahas latihan yang sudah kamu kerjakan pada 2 minggu yang lalu. Kita akan membahas latihan 2 yang sudah kamu kerjakan. Nomor 1. Diketahui sudut A sekian, sudut B, sudut C, dan sudut D. Kemudian yang A ditanyakan, sudut A dijumlahkan dengan sudut C dengan cara mendatar atau bersusun. Baik, kita selesaikan ya. Dengan mendatar dulu. Sudut A ditambah sudut C, maka kita tulis sudut A-nya 15 derajat 43 menit 29 detik ditambahkan dengan sudut C 24 derajat 48 menit 5 detik. Itu ya. Menit ditambah dengan menit, derajat ditambah dengan derajat, menit dengan menit, dan detik dengan detik. Jadi 15 ditambah 24 derajat 43 ditambah 48 menit 29 ditambah 5 detik. Ini menit ya. Kemudian kita jumlahkan. Ini menjadi 39 derajat. Ini menjadi 91 menit. Ini 34 detik. Nah, yang ini bisa kita jadikan derajat ya, karena lebih dari 60 ya. Berarti ini masuk ke sana dikurangi 60, ini jadi 40. Yang di sini tinggal 31 karena dikurangi 60. Gini ya, ini cara mendatar. Kemudian kalau cara bersusun ke bawah, 15 derajat, 43 menit, 29 detik. Kita tambahkan dengan 24 derajat, 48 menit, 5 detik. Kita jumlahkan ke bawah. Ini menjadi yang ruas kiri ya. Ruas kiri itu yang di sebelah kiri tanda sama dengan. Ini menjadi sudut A ditambah sudut C. Kita jumlahkan ke bawah menjadi 39 derajat, 91 menit, 34 detik. Sama seperti tadi, ini menjadi 40 derajat, 31 menit, 34 detik. Gitu ya. Kita sekarang ke yang B. Sudut B dikurangi sudut C dengan cara mendatar. Ya, dengan cara mendatar. Nah, disusun seperti ini. Nanti derajat dikurangi derajat, menit dengan menit, dan detik dengan detik. Kemudian kita kerjakan mulai dari belakang. Mulai dari yang detik. Aman untuk dikurangi hasilnya 48. Kemudian untuk yang menit, ini 8 dikurangi 48. Nah kan tidak bisa, ini kurang. Maka 8-nya ini harus pinjam ke 67 derajat. Karena diambil 1 menjadi 66. Nah, diambil 1 untuk jadi menit, maka kan 1 derajat sama dengan 60 menit. Di sini jadi 68. Kemudian dikurangkan seperti biasa, hasilnya 48, 20, dan 42. Jika dengan cara bersusun, nah kita lihat. Ketika kita menyusun seperti ini, kemudian kita cek menit, detik dengan detik, aman. Menit dengan menit, nah ini yang harus dirubah karena tidak cukup itu ya kalau dikurangkan. Maka kita harus pinjam depannya menjadi 66 derajat, 68 menit, 53 detik. Dikurangi 24 derajat, 48 menit, 5 detik. Nah, dikurangkan sekarang. Nah, ini sudut B dikurangi sudut C. Jadi 22, 42 derajat, 20 menit, dan 48 detik. Itu ya. Nomor yang C, kita sekarang kurangkan
sudut D dengan sudut C, kemudian ditambahkan dengan sudut B. Nah, derajat dengan derajat, menit dengan menit, dan detik dengan detik. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu ya. Detiknya dulu. Beres ya, bisa dikurangkan. Ini berarti 13 detik. Kemudian menitnya. Menitnya tidak bisa, maka harus pinjam ya. Berarti 63 ini menjadi 63 karena pinjam 1 dari derajat ini. Di sini jadi 41. Dikurangi 24. Kemudian di sini 63 dikurangi 48. Hasilnya adalah 17 derajat, 15 menit, 13 detik. Nah, kemudian ini ditambahkan dengan 67 derajat, 8 menit, 53 detik. Ini ditambahkan dengan 67 derajat, 8 menit, tambah 53 detik. Nah, kita jumlahkan sekarang. Derajat dengan derajat, menit dengan menit, dan detik dengan detik. Derajat dengan derajat berarti ketemu 84 derajat, 23 menit, dan 66 detik. Nah, kemudian kita bisa, kalau lebih dari 60 ini ya, lebih dari 60, berarti kita langsung masukkan ke menitnya. Di sini tinggal 6 detik. Ini menjadi 24 menit. Ini tetap 84 derajat. Itu ya. Soal yang D, sudut B dikurangi dengan sudut A ditambah sudut C. Nah, kita jumlahkan yang ada di dalam kurung ini. Ini tetap ya, 67 derajat, 8 menit, 53 detik. Nah, ini dijumlahkan. Saya langsung saja ya. Ini menjadi 39 derajat, 91 menit, 34 detik. 67 derajat tambah 8 menit ditambah 53 detik. Boleh kita langsung kurangkan dengan ini, boleh, atau kita jadikan begini dulu. Ini 40 derajat, 31 menit, 34 detik. Kita lihat detiknya bisa dikurangkan. Nah, menitnya tidak bisa. Makanya kita harus pinjam. Jadi 66 derajat, 68 menit, 53 detik. Dikurangi 40 derajat, 31 menit, 34 detik. Kita sekarang tinggal mengurangkan. Ini menjadi 26 derajat, 37 menit, dan 19 detik. Gitu ya. Untuk nomor 2, kemarin untuk soal yang A dan B sudah kita bahas ya pada materi. Sekarang kita ke C. Yang ditanyakan adalah pelurus dari sudut S. Nah, pelurus dari sudut S, kalau yang ditanyakan dengan pelurus berarti sama dengan 180 dikurangi sudut S. 180 itu karena sudut S-nya itu terdiri dari derajat, menit, dan detik. Maka saya buat 180 juga derajat, menit, detiknya ya. Berarti ini tetap saya tulis dulu 180 dikurangi 152 derajat, 52 menit, 4 detik. Ini menjadi 180-nya 179 derajat, 59 menit, 60 detik. Saya kurangi 152 derajat, 52 menit, 4 detik. Mulai dari belakang boleh, dari depan boleh. Dari belakang berarti ini 56 detik. Ini saya kurangkan menjadi 7 menit. Ini menjadi 7
27 ya, 27 derajat. Sekarang yang nomor 2D yang ditanyakan adalah penyiku dari sudut R. Kalau yang ditanyakan penyiku, maka di sini 90 derajat dikurangi sudut R. Nah, 90 derajat itu 89 derajat, 59 menit, 60 detik. Dikurangi sudut R-nya 16 derajat, 5 menit, 23 detik. Nah, kita kurangkan. 60 dikurangi 23, 7 ya. 7, 37 detik, dikurangi 5, ini 54 menit. Ini 37 ya, 73 derajat. Gitu ya. Berikutnya ditanyakan selisih dari sudut P, selisih dari sudut P dan sudut G. Kita lihat sudut P-nya 56 derajat sekian, sudut G-nya 34 derajat sekian. Besaran sudut P ya, berarti kalau ditanyakan sudut P, selisih dari sudut P dan sudut G, berarti sudut P yang dikurangi dengan sudut G yang besar dikurangi yang kecil. Sudut P-nya 56 derajat 38 menit 20 detik dikurangi 34 derajat 17 menit 52 detik. Kita lihat detiknya. Detiknya tidak bisa ya dikurangkan 20 sama. Makanya harus pinjam. Ini menjadi 56 derajat 37 menit. Ini menjadi 80 detik dikurangi 34 derajat 17 menit 52 detik. Dari depan ini menjadi 22 derajat ya. Ini menjadi 20 menit. Ini menjadi 28 detik. Yang F ditanyakan penyiku dari selisih P dan Q. Sedangkan P dan Q kita sudah tahu tadi ya, kita sudah tahu jawabannya. Maka kita kalau ditanyakan penyiku, nah ini maka akan sama dengan, kalau penyiku berarti 90 ya, 90 dikurangi tadi hasilnya 22 derajat 20 menit 28 detik. Nah, kan gitu. Berarti sama dengan ini 89 derajat 59 menit 60 detik dikurangi 22 derajat 20 menit 28 detik. Nah, kita kurangkan. Ini menjadi 32 detik dikurangi ini tadi 9 ya. 9 berarti 39 menit 67 derajat. Begitu ya. Berikutnya kita akan masuk pada contoh soal yang bisa diselesaikan untuk mencari besarnya sudut-sudut yang ditanyakan. Saya mempunyai dua contoh soal. Di sini pada soal A ditanyakan berapakah besarnya A, dan pada soal yang B ditanyakan berapakah X. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat dulu. Sudut, besarnya sudut satu putaran. Nah, dari sini saya buat dari sini ke sini satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Sekarang ini sudah tahu yang sudut ini 83. Ini sudah tahu 152. Nah, sekarang yang ditanyakan berapakah A-nya? Nah, bagaimana kita menjawabnya? Nah, kamu bisa menggunakan cara sebagai berikut.
83 derajat ditambah dengan 152 derajat ditambah dengan A derajat sama dengan 360 derajat. Nah, kita jumlahkan sekarang. Jadi 5 kemudian 235 derajat ditambah A derajat itu sama dengan 360. A sama dengan, pindah ruas ya, 360 dikurangi 235 derajat. Berarti A derajat sama dengan, kita kurangkan. Ini berarti berapa? 125 derajat. Kalau ditanyakan A tanpa derajat, maka jawabannya A sama dengan 125. Berikutnya yang B, kita diminta untuk mencari berapakah nilai X. Ya, nah kita lihat satu putaran penuh, satu putaran penuh ini itu adalah 360 derajat. Berarti kita jumlahkan ya. Tanda ini ya, nah, kotak di sini, nah, itu artinya adalah siku-siku. Siku-siku itu berapa? 90 derajat. Berarti kita jumlahkan di sini ya. 123 derajat mulai dari sudut yang ini ditambahkan dengan 90 derajat ditambahkan dengan 5x derajat ditambahkan dengan 2x derajat sama dengan 360 derajat. Kita jumlahkan di sini menjadi 213 ya. 213 derajat ditambah dengan, nah ini 5x sama 2x menjadi 7x derajat sama dengan 360. Nah, sama dengannya lurus ya. Ini saya buat sama dengan dulu. Nah, sama dengannya nanti lurus begini. Nah, 7x derajat sama dengan 360 dikurangi 213 derajat. Ini nanti ketemu 7x derajat sama dengan ini kurang ini menjadi 147 derajat. Sehingga X akan sama dengan X derajat ya, akan sama dengan 147 derajat dibagi 7. X derajat sama dengan 21 derajat. Yang ditanyakan X sehingga X-nya sama dengan 21. Gitu ya. Baik, setelah hal yang sudah saya jelaskan tadi, maka tugasmu hari ini adalah mengerjakan tugas ilmu ukur yang pertama di kertas ulangan dan akan saya jadikan sebagai nilai tugas. Nilai tugas ini masuk pada rapot loh ya. Kemudian menggunakan cara yang lengkap. Kemudian difoto hasilnya, kemudian kirimkan di GC atau Google Classroom kalian. Paling lambat pukul 10.30 atau di akhir pelajaran kita hari ini. Keterlambatan pengumpulan akan mempengaruhi hasil kalian. Ya, begitu ya. Tugas sudah saya siapkan di file tugas ilmu ukur 1. Silakan dibuka dan dikerjakan di kertas ulangan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Silakan menyelesaikan tugasnya dan segera dikumpulkan. Sampai jumpa pada minggu depan dengan ulangan ilmu ukur kita yang pertama. Bahannya adalah sampai dengan bahan kita hari ini. Terima kasih.